Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Masih bersama saya Ujang Ruhyat. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Putra Sukabumi, program studi S1 Teknik Elektro. Nah, kali ini saya ada tugas dari dosen mata kuliah pengukuran listrik Ibu Marina. Di sini tugas pembelajarannya yaitu mengenai membuat resume dari link, linknya ini, dan review di YouTube dan melakukan percobaannya dan terkena sensor. Oke, kita buka aja linknya. Ini kebetulan sudah saya buka linknya. Coba buka aja linknya. Nah, ini virtual lab ya. Kalau saya lihat sih ini link untuk pembelajaran mungkin, karena coba kita buka pertama di pengantar. Nah, ya ini mengenai sensor lab ya. Ini link pembelajaran mengenai sensor. Nah, ini ada selamat datang di sensor lab. Nah, yang pertama ada karakterisasi sensor suhu atau RTD, ada mensimulasikan kinerja biosensor, pengukuran lever dalam tingkat menggunakan probe, lever tipe kapasitif, cirikan LVTD. Ini poin-poinnya ya. Ada rancangan plat lubang untuk aplikasi tipikal, simulasikan kinerja sensor kimia, cirikan sensor pengukuran tegangan, dan selanjutnya yang terakhir karakterisasi sensor suhu atau termokopal. Oke, kita coba buka aja. Ini yang pertama, karakterisasi sensor suhu RTD. Nah ini ada prasyarat sebelum kita melakukan simulasi. Ini kan ada tujuannya, ada prates, ada teori juga, ada simulasi, prosedur, audio, video, pasca tes, tinjau pertanyaan, referensi, galeri foto balik. Jadi ini salah satu link untuk pembelajaran sensor ya, dimana ini juga bisa kita gunakan untuk simulasi. Jadi kalau kita sudah menguasai sensor ini, materi sensor ini, bisa kita langsung simulasikan. Oke, yang pertama ada prasyarat ini. Sebelum melakukan praktek RTD, seseorang harus menguasai ini ya. Poin yang pertama, pentingnya pengukuran suhu, berbagai satuan pengukuran suhu dan konferensi dari suatu satuan ke satuan lainnya. Ada pengetahuan tentang berbagai metode pengukuran suhu. Selanjutnya poin 4 ada arti istilah-istilah seperti proses lag, koefisien suhu positif dan negatif, suhu negatif, suhu virtual dan lain-lain. Ada pengetahuan tentang transistor ya, aktif dan pasif. Nah, ini untuk pengertian suhu itu sendiri adalah ukuran panas rata-rata. Ini mengenai pengertian suhu RTD ya. Nah, ini ukuran panas rata-rata atau energi termal dari partikel dalam suatu zat. Karena ini adalah pengukuran rata-rata, ini tidak bergantung pada jumlah partikel dalam suatu benda. Dalam arti itu tidak tergantung pada ukurannya. Misalnya, suhu satu cangkir kecil air mendidih sama dengan suhu panci besar besi air mendidih. Sekalipun pot besar itu jauh lebih besar dari cangkirnya dan memiliki jutaan dan jutaan lebih banyak molekul air, satuan dasar suhu T dalam sistem satuan internasional. Nah, ini untuk satuannya itu dalam sistem internasional atau simbol atau lambang ini di suhu itu disimbolkan T. Sedangkan untuk Kelvin adalah K. Untuk satuan suhu lain yang umum digunakan adalah derajat Celcius adalah derajat C ya, dan derajat Fahrenheit itu derajat F.
Ini kalau misalkan saya apa ya, eh, cerna, jadi pengertiannya itu kalau kita, kalau di secara logika, satu cangkir kecil air mendidih sama dengan suhu panci besar berisi air mendidih. Jadi otomatis kalau misalkan suhu di cangkir, jadi perbandingannya bukan melihat dari besar banyaknya isi cangkir, tapi kalau misalkan suhu itu dilihat dari apa ya, pasti mau satu cangkir kecil atau satu panci besar dalam air mendidih itu suhunya pasti sama, meskipun volume di dalam cangkir sama panci itu beda, tapi otomatis kalau misalkan suhunya pasti sama. Nah, untuk resistansi listrik, yaitu hambatan listrik suatu benda adalah ukuran pertentangannya terhadap aliran arus listrik untuk berbagai macam bahan dan kondisi. Hambatan listrik bergantung pada jumlah arus yang melalui atau perbedaan potensial atau tegangan melintasi benda. Itu berarti resistansi R adalah konstanta untuk suhu dan material yang diberikan. Oleh karena itu, resistansi suatu benda dapat didefinisikan sebagai rasio tegangan terhadap arus sesuai dengan hukum Ohm. Nah, ini lebih ke fisika ya, teorinya lebih ke fisika mengenai teknik. Ini ada rumusnya juga. R itu adalah suatu hambatannya atau resistansi, P itu tegangan, dan I itu apa ya, R itu tegangan, P itu R itu ohm, P itu perbedaan tegangan atau beda potensial. Ya, selanjutnya ini ada pengukuran suhu menggunakan RTD. Nah, untuk pengukuran suhu tersedia sejumlah sensor. Salah satu sensor suhu yang paling linear, stabil, dan dapat direproduksi adalah RTD. Sebetulnya suhu sensor itu banyak ya, dari mulai sensor cahaya, ada sensor getar, sensor suara, dan lain-lainnya. Ini salah satu jenis sensor di virtual lab ini adalah sensor suhu atau sensor RTD. Nah, ini ada di mana, jadi RTD adalah perangkat koefisien suhu positif. Hambatan logam meningkat dengan suhu. Sifat resistif logam tersebut disebut resistivitasnya. Properti resistif menentukan panjang dan luas penampang yang diperlukan untuk membuat RTD dari nilai tertentu hambatan sebanding dengan panjang dan berbanding terbalik dengan luas penampang dan diberikan oleh hubungan. Nah, ini ada rumusnya, yang dimana R adalah resistansi logamnya, kemudian P adalah resistivitas logam, I adalah panjang logam, dan A adalah luas penampang logam. Ini masih masuk ke dalam rumus fisika teknik. Nah, selanjutnya ada resistansi temperatur detektor atau RTD ya. Nah, sesuai dengan namanya, jadi RTD ini merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur suhu dengan cara mengkorelasikan resistansi dengan suhu. Sebagian besar elemen RTD terdiri dari kawat meningkat halus yang dililitkan di sekitar inti keramik atau kaca. Elemen ini biasanya cukup rapuh, sehingga sering ditempatkan di dalam probe bersarung untuk melindunginya. Unsur RTD terbuat dari logam murni seperti yang disebut di bawah ini. Sifat material yang memiliki perubahan resistansi yang dapat diprediksi seiring perubahan suhu digunakan untuk menentukan suhu. Nah, ini bahan-bahan RTD yang umum digunakan ada platinum. Jadi jenisnya itu RTD itu ada yang terbuat dari platinum mungkin ya, ada nikel, ada tembaga, ada balako. Ini balako jarang ya, tungsten ini jarang. Ini yang paling populer digunakan itu adalah dari bahan platinum. Ini ada perhitungan suhu juga, ada rumusnya juga. Selanjutnya ini ada grafik dari kalau misalkan
kita menggunakan osiloskop, mungkin bisa dilihat grafiknya. Kalau kita sambungkan dengan osiloskop bisa dilihat grafik seperti ini, yang mana ada rumusnya juga seperti ini. Secara teoritis kan, logam apapun digunakan dapat memukul suhu. Logam yang dipilih harus memiliki titik leleh yang tinggi dan kemampuan menahan efek korosi. Mungkin di sini saya hanya mereview singkat aja ya. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi respons sensor. Nah, ini ada thermal lag. Jika dihubungkan dengan thermowall, ada panjang perendaman, kecepatan aliran fluida proses, transient fluida proses, batas atau lapisan fluida pada permukaan penginderaan, pengaruh dari dinding atau bejana, faktor lingkungan juga bisa. Nah, saya hanya mereview singkat saja karena mungkin waktu juga kalau terlalu panjang. Nah, selanjutnya setelah lab sensor, kita coba simulasikan ya. Ada tujuan, ada coba kita buka yang praktis ini ada apa. Nah, ini ya di link virtual lab ini, kalau kita sudah memahami teori yang diberikan yang tadi di atas, yang ini tujuan ini, kita bisa mencoba semacam kuis gitu, sampai mana kita memahami teori itu bisa dicoba di tes ini, atau misalkan disebut nanti di kuis ini. Nah, selanjutnya, ini teori yang tadi ya, ini teorinya. Kita coba saja simulasi, langsung ke simulasi. Nah, sebelum ke simulasi, coba kita buka dulu yang lainnya. Ini prosedur apa ya, prosedur. Nah, ini karakterisasi sensor RTD. Jadi ini mungkin untuk karakteristik ya dari RTD itu. Jadi sensor RTD itu sendiri seperti ini. Cara-cara kalau kita misalkan mau mencoba mensimulasikan dari sensor itu. Nah, ini yang pertama, prosedur langkah demi langkah, pilih materi RTD. Yang ini yang akan menggunakan, tadi sudah kita pilih. Klik R untuk mendapatkan nilai R. Untuk RTD yang dipilih, perhatikan hal yang sama. Klik Get untuk suhu di mana R ditemukan akan ditampilkan. Menggunakan rumus penghitung nilai R T dan masukkan jawabannya di kotak yang tersedia hingga 2 desimal dengan pembulatan off. Nah, banyak ya. Selanjutnya kita buka ini prosedur audio video. Coba ini mungkin sepertinya. Nah, ini untuk tutorialnya, sepertinya tutorial cara menggunakan simulasi. Ada pasca tes juga. Nah, setelah kita melakukan tes, ini untuk menguji sampai mana kita bisa memahami dari mulai teori sampai ke praktek. Nah, ini mungkin kuisnya untuk mengetahui sampai mana kita memahami teori yang ada di link ini. Ini referensi apa? Referensi. Ini referensi ya, referensi dari teori-teori yang ada di dalam ini. Selanjutnya ada galeri foto. Nah, ini karakteristik ya. Ini kalau dilihat secara gambar seperti ini, penampakan sensor RTD itu. Ini sirkuit untuk pemancarnya. Ini ada probe RTD. Ini mungkin dalaman RTD itu. Nah, ini
juga dalamannya RTD itu. Oh, ini cara pembuatan RTD. Mungkin ini dilakukan di pabrik atau di lab ya, di lab RTD ini. Oke, kita langsung aja coba simulasi ya. Nah, di sini ada level 1 statistik karakteristik. Selanjutnya ada RTD with head. Nah, ini mungkin sensor RTD itu ya sama tuh bentuknya. Ada ini kepalanya, ini ada yang ke bawahnya elemennya seperti ini. Ini ada kontrol panel. Nah, coba kita coba langsung simulasikan saja. Nah, ini untuk materialnya tadi kan dijelaskan ya di teori ada 4 material. Nah, untuk yang sering digunakan di umum itu salah satunya adalah material platinum. Coba kita gunakan yang platinum. Nah, ini ada apa tertera ya, value temperature range 200 sampai 350. Nah, ini untuk resistansi kita mau pilih hambatannya yang berapa. Coba pilih yang pertama aja 100. Ini bisa dilihat ya. Nah, material platinum resistansi 100. Coba kita cek get temperatur hasilnya berapa. Nah, ini bisa dilihat ya. Hasil kalau kita menggunakan material sensor platinum dengan hambatan 100, maka bisa dihasilkan atau dibacanya itu hasil pembacaannya itu sensor itu 720 derajat Celcius. Nah, mungkin hanya seperti itu ya untuk pengujian atau simulasi dari sensor RTD itu sendiri. Nah, mungkin hanya itu saja review atau resume dari tugas mata kuliah pengukuran listrik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu fikul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.